Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dibentuk berdasarkan Kepres nomor 23 tahun 2019. Aktif operasional sejak Kajari yang pertama, Dr. Agustinus Heri Mulyanto, SH MHLI, dilantik pada tanggal 23 Januari 2020. Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Pulau Taliabu dan berkedudukan di Bobong. Sejak beroperasi telah berkomitmen kuat untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK dalam kesederhanaan dengan mengoptimalkan sarpras dan SDM yang terbatas, sikan wilayah terpencil dan tertinggal. Motonya yaitu pelayanan prima dalam penegakan hukum yang berintegritas. Pembangunan dilaksanakan pada 6 area perubahan, pengungkit keberhasilan mewujudkan WBK. Pertama, manajemen perubahan. Tim kerja WBK telah dibentuk dengan mekanisme rapat mufakat seluruh pegawai. Dokumen rencana aksi WBK yang memuat target-target prioritas telah ditetapkan untuk panduan langkah-langkah pembangunan WBK. Sosialisasi WBK dilakukan melalui rapat, handbook, dan public campaign. Monitoring dan evaluasi bulanan pun dilakukan, disusul dengan tindak lanjut. Pimpinan pun menjadi penggerak sekaligus menjadi role model dalam keseharian. Telah ditetapkan agen-agen perubahan yang telah menetapkan dan melaksanakan rencana aksi agen perubahan yang terdokumentasi. Seluruh jaksa, tata usaha, bahkan satpam, petugas kebersihan, dan pramubakti pun terlibat aktif dalam mewujudkan WBK. Kedua, penataan tata laksana. Pada area ini telah dibuat SPO sesuai proses kerja dan layanan di Kajari dan telah dilaksanakan dengan controlling sesuai hierarki dan juga evaluasi. Teknologi informasi pun dimanfaatkan untuk mendukung kinerja termasuk layanan publik seperti website, komputerisasi, dan e-arsip. Keterbukaan informasi publik telah diterapkan dengan updating segera, baik melalui website, layanan informasi di pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, dan monitor informasi. Secara bulanan, monitor terhadap masing-masing kegiatan pun dilaksanakan. Ketiga, penataan sistem manajemen. Kajari Pulau Taliabu telah menyusun analisis kebutuhan pegawai dan dilaporkan kepada Kajati disertai dengan usulan pengisian jabatan sesuai formasi. Monef kebutuhan pegawai pun dilaksanakan bulanan, misalnya terkait mutasi yang telah terjadi. Untuk optimalisasi kompetensi, meskipun dalam keterbatasan SDM tetap dilakukan pengiriman pegawai untuk pelatihan dan diskusi-diskusi dengan materi dari Kajari. Guna mendukung administrasi, pelatihan secara internal pun dilakukan, khususnya komputer dan tata naskah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, penetapan kinerja individu dan pengukurannya dikontrol bulanan dan tribulan melalui buku harian, penilaian berlaku kinerja, atau buku biru, ataupun waskat. Aturan disiplin dan kode etik diterapkan termasuk kepatuhan LHKPN disertai pelaporan ke Kajati. Selain itu, informasi kepegawaian selalu update melalui sistem SIMKARI. Keempat, penguatan akuntabilitas. Di sini Kajari benar-benar terlibat dalam perencanaan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja 2020 berorientasi hasil yang didasarkan dalam Renstra. Indikator kinerja pun telah smart dan dilaporkan tepat waktu. Penguatan akuntabilitas juga didukung dengan perjanjian kinerja semua pegawai. Kelima, penguatan pengawasan. Fakta integritas telah dinyatakan oleh seluruh pegawai. Telah dibentuk tim pengendali gratifikasi yang telah terimplementasi dengan menggunakan website maupun layanan di PTSP. Telah terdapat pula public campaign gratifikasi. Kajari juga ketat dalam waskat dan wasnal. Media lab dumas dan whistleblowing diterapkan melalui website dan layanan PTSP. Benturan kepentingan pun telah dipetakan, diimplementasikan, dimonitoring, dan dievaluasi. Keenam, peningkatan pelayanan publik. Prioritasnya adalah PTSP disertai dengan layanan pada website sebagai inovasi. Standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan kontroli Kasubagpin dan Kajari. Sebagai bahan evaluasi, survei kepuasan dilakukan baik melalui form survei maupun menu survei pada website.